Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-temanku sekalian. Selamat datang dalam forum diskusi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen mata kuliah Bapak Hendri Pandu Paksi SPD MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nina Asita Sisabila dengan NIM 230301840. Untuk selanjutnya ada pemaparan materi dari narasumber kita, Saudari Eni. Saudari Eni, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut saya akan mempresentasikan tentang konstitusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eni Zulfa Hidayah dengan NIM 23030184070 dari kelas Pendidikan Fisika C. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara yang di dalamnya terdapat perlindungan terdapat hak asasi manusia atau HAM yang mengatur tentang distribusi kekuasaan atau distribution of power dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar atau dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lain yang ada di bawahnya. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi seperti seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama pembentukan undang-undang. Berikut ada masalah yang dibahas. Yang pertama, yaitu penjelasan mengenai pengertian konstitusi. Yang kedua, penjelasan mengenai arti konstitusi dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, apa saja sih fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, apa saja nilai-nilai konstitusi. Yang kelima, apa saja sifat-sifat konstitusi. Dan yang keenam, mengenai UUD. Untuk yang pertama, pengertian konstitusi dalam arti luas, yaitu dipergunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, yaitu sekumpulan peraturan yang menerapkan dan mengatur pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Peraturan-peraturan ini sebagai bersifat hukum dan sebagian lagi bersifat non-hukum atau ekstra hukum. Peraturan bersifat hukum dalam pengertian pengadilan mengakuinya sebagai hukum dan menerapkan dalam penyelesaian suatu khusus kontrak. Peraturan bersifat non-hukum atau ekstra hukum dalam pengertian pengadilan tidak akan menerapkan peraturan tersebut bila terjadi pelanggaran terhadapnya. Peraturan-peraturan non-hukum dapat berbentuk kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan-kesepakatan adat istiadat atau konversi-konversi. Konstitusi dalam arti sempit digunakan bukan untuk mendeskripsikan aturan hukum atau tertulis dan non-hukum, yaitu menunjukkan kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat serta memuat aturan-aturan dan ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan. Konstitusi dalam arti sempit, kata ini digunakan bukan untuk mendeskripsikan aturan hukum atau tertulis dan non-hukum, yaitu menunjukkan kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen. Arti konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua kata yang saling berhubungan dan saling meneguhkan eksistensi. Secara harfiah, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan atau aturan tentang ketatanegaraan. Apabila dilacak lebih jauh, kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk. Maksudnya
adalah membentuk suatu negara atau menyusun atau menyatakan suatu negara. Adapun kata konstitusionalisme diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat bahwa konstitusi merupakan sarana agar paham konstitusionalisme merupakan semangat atau paham yang hendak dijaga melalui konstitusi. Dengan demikian, yang satu atau konstitusi merupakan wadah, yang lain atau konstitusionalisme merupakan isinya. Adapun fungsi konstitusi berbangsa dan bernegara dan membatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi memberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan menyelenggarakan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi menyalur atau mengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau seremoni. Yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengadilan masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Yang ke-10, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembahuran masyarakat baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Adapun nilai-nilai konstitusi. Yang pertama, nilai normatif. Suatu konstitusi mempunyai nilai normatif apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar murni dan konsekuen. Konstitusi itu ditaati dan demikian dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun juga. Yang kedua, nilai nominal. Nilai nominal dari suatu konstitusi kita peroleh apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya itu, yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai nominal suatu konstitusi. Yang ketiga adalah nilai semantik. Nilai konstitusi yang bersifat semantik ialah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diberlakukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar memberi bentuk atau formalisasi dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Adapun sifat-sifat konstitusi. Yang pertama, konstitusi luas, yaitu konstitusi harus memberikan kesempatan bagi perkembangan dan perubahan bagi tuntutan zaman, dan jika diperlukan perkembangan itu menempuh jalan yang konstitusional, maka kita pun harus memungkinkan menampung perkembangan dan perubahan secara konstitusional. Yang kedua, konstitusi tertulis dan tidak tertulis, yaitu suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam satu atau beberapa naskah. Sedangkan yang disebut dengan konstitusi tidak tertulis adalah ketentuan-ketentuan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu yang mengatur suatu pemerintahan. Akan tetapi, dalam banyak hal diatur dalam konvensi atau kebiasaan atau undang-undang biasa yang tingkatnya lebih rendah dari konstitusi itu sendiri. Berikut UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. Sebagai dasar hukum, UUD 1945 memegang peranan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang berkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan hukum di atas segala hukum, atau stat fundamental norm. Artinya, UUD 1945 sebagai dasar hukum dalam pembuatannya tidak boleh bertentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang setingkat di bawah Pancasila.
atau walaupun tidak tertera secara langsung dalam undang-undang. Maka dari itu, dikenallah sebuah asas yang berbunyi lex superior derogat legi inferior. Artinya, hukum yang lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah. Undang-Undang Dasar 1945 dalam proses pelaksanaannya tidak bersifat statis atau absolut. Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Bahkan soal perubahan undang-undang ini sudah tertuang sendiri pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37. Dalam perubahannya, ini juga UUD 1945 harus tetap mematuhi asas lex superior derogat legi inferior. Sampai saat tulisan ini ditulis, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen. Setiap warga negara Indonesia beserta pemerintah wajib mematuhi apa yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebab dengan cara ini tujuan negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum tanpa menyingkirkan kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Konstitusi dalam arti luas yaitu dipergunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara atau sekumpulan peraturan yang menentukan dan mengatur pemerintahan. Konstitusi dalam arti sempit untuk mendeskripsikan aturan hukum atau tertulis dan non-hukum, yaitu menunjukkan kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen suatu negara. Konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Apabila dilacak lebih jauh, kata konstitusi berasal dari kata Perancis constituer yang berarti membentuk. Maksudnya adalah membentuk suatu negara atau menyusun atau menyatakan suatu negara. Sifat-sifat konstitusi yaitu konstitusi luas, konstitusi tertulis, dan tidak tertulis. Nilai-nilai konstitusi merupakan hasil atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam menyatakan praktik. Fungsi konstitusi yang bertujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia sebagai dasar hukum. Undang-Undang Dasar 1945 memegang peranan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Berikut yaitu daftar rujukan dari paparan yang saya tampilkan tadi. Berikut saya kembalikan ke moderator. Dan untuk sesi akhir presentasi, akan ada sesi tanya jawab atau diskusi. Dimohon untuk raise hand terlebih dahulu dan menyebutkan nama. Untuk teman-teman, jika ada yang ditanyakan, silakan menyalakan raise hand, menyebut nama dan NIM 3 digit terakhir. Untuk saudara Andi, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya, moderator. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Didi Andiandaya dengan nomor induk mahasiswa 073. Kepada narasumber, pertanyaan saya ialah, apa yang dimaksud konstitusi fungsi simbolik? Pertanyaan saya, apa yang dimaksud konstitusi fungsi simbolik sebagai pusat upacara? Terima kasih untuk saudara Andi. Untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, untuk narasumber, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara. Baik, untuk pertanyaan saudara Andi, apa yang dimaksud konstitusi fungsi simbolik sebagai pusat upacara? Konstitusi berfungsi sebagai simbolik, sebagai pusat upacara dengan menunjukkan pada acara nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi diperingati dan ditegaskan
ini mencerminkan pentingnya dokumen tersebut sebagai landasan bagi struktur pemerintahan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Upacara-upacara semacam itu memperkuat identitas nasional, meningkatkan pada prinsip-prinsip yang dipegang oleh negara dan di sekitar konstitusi. Apakah bisa menjawab? Bisa, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, Untuk Saudari Nasti, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apa perbedaan antara konstitusi dalam arti formal dan konstitusi dalam arti material, serta bagaimana keduanya berperan dalam pembentukan aturan hukum? baik, akan saya jawab. Untuk pertanyaan dari Saudari Nasti, apa perbedaan antara konstitusi dalam arti formal dan konstitusi dalam arti material, serta bagaimana negara? Konstitusi dalam arti formal mengacu pada dokumen tertulis atau hukum yang menyusun struktur pemerintahan, kekuasaan, dan hak-hak dasar material merujuk pada nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip yang mendasari tata kelola negara. Meskipun itu selalu tercantum dalam dokumen tertulis. Peran konstitusi formal terletak pada fungsi pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak warga. Konstitusi material, meskipun tidak selalu tertulis, memberikan arah bagi interpretasi dan mempengaruhi pembentukan hukum dan kebijakan. Apakah bisa menjawab? Baik, sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya pada diskusi siang hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi diskusi wabarakatuh. tentang konstitusi saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.